lagi untuk Anda pendengar LPPL Radio Suara Widuri dan juga penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan hari ini senang sekali karena saya Tias Aludi akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Seperti yang tadi sudah diinfokan di Sabanasya, kita kedatangan juga dokter cantik di kesempatan hari ini. Ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ira Widiastuti SPPD. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Tias. Sehat cantik ya? juga, alhamdulillah. Oke. Di kesempatan hari ini kita nanti akan bahas mengenai gagal ginjal. Nah, dok, sebelum kita bahas tentang gagal ginjal nih, mungkin masyarakat ini banyak yang belum tahu fungsi dari ginjalnya ini sendiri dulu deh sebelum membahas lebih jauh. Monggo. Ya, fungsi dari ginjal itu yang utama adalah dia untuk membersihkan racun yang ada di dalam tubuh. Jadi dia memang punya fungsi yang sangat banyak, tapi fungsi utamanya adalah seperti itu. Jadi mengeluarkan cairan yang tidak dibutuhkan, ya kan, mengeluarkan racun yang memang hasil metabolisme daripada tubuh. Kemudian dari sisa zat-zat tadi itu yang masih bisa berguna untuk tubuh direabsorpsi atau masuk serap kembali, ya, jadi tidak dikeluarkan. Fungsi yang pertama itu, yang kedua adalah dia juga menghasilkan hormon renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah, kemudian juga membantu proses pembentukan sel darah merah dengan menghasilkan eritropoietin, ya, seperti itu. Makanya pada pasien yang gagal ginjal kan biasanya terjadi anemia juga, ya, seperti itu. Jadi kemudian yang lain adalah untuk menseimbangkan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Oke, ternyata sepenting itu ya fungsi ginjal, karena di dalam tubuh kita ini kan organnya banyak sekali gitu, yang satu sama lainnya ini saling berkaitan gitu. Lalu nih, kalau tadi sudah bahas tentang fungsi ginjalnya sendiri, kalau gagal ginjal, kita mungkin sering dengar nih, sahabat Widuri di rumah ataupun masyarakat lainnya sering dengar gagal ginjal. Tapi mungkin ada istilah lain, gagal ginjal kronis. Nah, ini sama, beda atau bagaimana, dokter? Gini, kalau namanya tadi sudah saya jelaskan tentang fungsi daripada ginjal itu sendiri. Kalau namanya gagal ginjal, mungkin lebih lengkapnya adalah gagal fungsi daripada ginjal. Jadi ginjal tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi tadi itu seperti yang saya sebutkan. Nah, kalau yang disebut gagal ginjal kronis itu prosesnya berlangsung lebih dari 3 bulan, Mbak Tias. Oh, lebih lambat? Iya, lebih dari 3 bulan. Jadi yang namanya gagal ginjal akut itu berlangsungnya kurang dari 3 bulan. Ya, misal pada pasien dengan diare, ya Mbak Tias, ya, diare lalu dia banyak mengeluarkan cairan, ya, elektrolit juga ikut keluar, akhirnya mengganggu fungsi daripada ginjal tersebut. Karena kan aliran air ke ginjal, aliran darahnya berkurang. Terus dia bisa baik dalam misal waktu 1 minggu sampai 1 bulan, itu masih kita katakan sebagai suatu gagal ginjal yang akut. Kalau kronis tuh harus ada definisi waktu, ya kan, jadi harus lebih dari 3 bulan. Itu baru yang disebut gagal ginjal kronis. Oke, tapi kalau gagal ginjal yang cuman gagal ginjal itu akut. Jadi ada 2, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Oh gitu, kategorinya golongannya ya. Betul. Gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Jadi sahabat Widuri, tadi perbedaan antara gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronis yang mungkin sahabat Widuri masyarakat ini baru tahu, ya kan? Karena mungkin banyak yang belum paham mengenai kesehatan ginjal itu sendiri, dokter, ya. Karena mungkin lebih seringnya kita memperhatikannya yang lebih bener kayak jantung, paru-paru. Padahal ginjal sendiri juga fungsinya nggak main-main nih, termasuk yang penting juga dalam tubuh manusia itu. Apalagi sekarang mungkin ya Mbak Tias, lagi tren COVID, jadi mungkin orang lebih fokusnya ke COVID. Oke. Itu jadi itulah perbedaannya sahabat Widuri, dan kita ngomongin tentang di Indonesia nih, dok. Kalau gagal ginjalnya ini sendiri di Indonesia termasuk yang banyak yang diderita atau seperti apa? Mungkin di Pemalang sendiri juga seperti apa, dok? Kalau di Indonesia memang angka kejadiannya masih cukup tinggi, Mbak Tias, ya. Termasuk jadi, yang tinggi ya? Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013 itu masih di angka 0,2% dari seluruh
penduduk ya. Di Pemalang ini juga angkanya juga lumayan ya Mbak Tias. Cuman kalau pastinya saya tidak mendapatkan berapa detailnya. Cuman banyak ya? Iya masih banyak Mbak Tias. Dengan saya melihat di beberapa rumah sakit yang mempunyai unit hemodialisis itu rata-rata pasien yang menderita gagal ginjal itu sendiri juga banyak. Nah seperti itu. Ya. Lebih condong diderita sama laki-laki atau perempuan itu? Angka kejadian kok sepertinya sama ya Mbak Tias. Ya? Semua mempunyai risiko yang sama. Iya. Jadi penting entah itu laki-laki atau perempuan untuk sama-sama jaga kesehatan gitu ya. Dan mengingat tadi kalau dibanding sama yang lainnya seperti jantung atau penyakit lainnya, gagal ginjal sendiri ini mungkin ya menepati posisi berapa sih untuk faktor kematian atau apanya gitu dok? Komplikasi dari gagal ginjal ini angka kematiannya juga berakhirnya juga nanti dengan sakit jantung juga Mbak Tias. Iya betul. Seperti itu kalau yang ada di Pemalang dan di Indonesia di mana-mana seperti itu. Jadi angka kematiannya nanti juga meninggalnya juga karena jantung juga. Kan dia tadi seperti saya ceritakan ya, gagal membuang cairan yang berlebihan di dalam tubuh, akhirnya beban volume jantungnya kan juga meningkat ya, akhirnya jadi yang namanya gagal jantung seperti itu. Belum lagi dia dengan faktor-faktor risiko yang menyebabkan gagal ginjal itu sendiri seperti diabetes, hipertensi, itu kan dia mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah atau bahasa gampangnya aliran darah itu menjadi lebih kental, ya. Akhirnya menyumbat di pembuluh darah, akhirnya nggak lancar. Iya nggak lancar, nyumbat di pembuluh darah jantung, terjadilah yang namanya penyakit jantung koroner. Itu dia sahabat Widuri, kadang kita lalai untuk periksa yang dalam-dalam nih dok. Kadang kita periksanya kalau sakit kepala lah ya kan, tapi kadang kalau misalkan kayak dalamnya mungkin tadi jantungnya agak sesak atau apa itu malah jarang langsung diperiksain, kayak ya udah mungkin kecapean atau mungkin malah takut ya. Nah itu dia. Jadi di sini kita juga ingin membangun kesadaran sama masyarakat terkait pentingnya kesehatan ini, yang dalam penyakit dalam ini kan justru yang membahayakan gitu ya dok. Yang kadang tiba-tiba tahu-tahu kok aku sakit ini tapi kok nggak dirasa. Padahal itu tadi mungkin udah ada kode, udah ada tanda, tapi kita lalai gitu ya dok ya. Kalau tadi di Indonesia ataupun juga di Pemalang termasuk yang cukup tinggi gitu ya dok. Sebenarnya ini penyebabnya ini apa sih dok? Untuk kenapa kok tiba-tiba saya gagal ginjal gitu atau gimana? Gini, penyebab gagal ginjal itu kita kategorikan jadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah primer. Primer itu memang dari bawaan ya Mbak Tias ya. Jadi suatu penyakit yang seperti glomerulonefritis. Jadi memang sejak lahir itu memang sudah ada gangguan penyerapan daripada ginjal itu sendiri. Tadi mungkin dia awalnya masih baik nih di usia awal kehidupan, dia masih baik, nanti menuju ke belasan tahun mulai kelihatan ya toh. Mungkin awalnya cuman kalau bangun pagi kok bengkak ya di kelopak mata gitu ya kan, kalau dia terlalu banyak makan protein kok bengkak sembab semua gitu ya, jalan sedikit kok sesek pada anak-anak. Nah itu kemungkinan penyebabnya adalah dari glomerulonefritis. Ya, penyebab yang kedua itu masih bawaan juga ya Mbak Tias, itu ginjal polikistik. Jadi dalam ginjalnya itu memang banyak terbentuk sekat-sekat yang membentuk kayak gelembung-gelembung air gitu. Berarti emang dalam ginjalnya itu iya, ya? Betul. Nah itu pastinya karena ginjalnya bentuknya secara anatomi saja sudah tidak normal, pastinya fungsinya juga pasti terganggu. Gitu. Lalu penyebab yang berikutnya yang banyak di Pemalang ini karena diabetes Mbak Tias. Gitu, berpengaruh ya? Iya, jadi awalnya diabetes yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Seperti saya sampaikan tadi, aliran darah pada pasien diabetes itu kan berbeda, dia lebih pekat, lebih kental ya kan. Akhirnya ginjal dalam menyaring glukosa itu awalnya masih oke, dia bisa, cuman karena terus menerus lelah juga namanya saringan, akhirnya bocor. Jebol gitu ya Bu. Akhirnya terjadilah gagal ginjal. Begitu pula dengan hipertensi. Hipertensi prosesnya juga sama dengan diabetes tadi seperti itu. Nah, penyebab berikutnya adalah penyebab obstruksi atau sumbatan, Mbak Tias. Ini juga lumayan banyak yang saya dapati di Pemalang ya. Misal apa? Batu ginjal. Yang dia menyumbat di
Ureter itu saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kencing. Bisa oke. dari situ akhirnya aliran kencing tidak lancar, mengakibatkan ginjal mengalami pembengkakan. Nah, membengkak oke. pastinya lama kelamaan ya, namanya udah bentuknya kembali lagi tidak normal, fungsinya pasti juga akan berbeda terganggu. ya. Atau bisa juga batu yang benar-benar berada di dalam ginjal. Jadi Iya. ada yang di salurannya. Ada yang di dalam ginjal. Beda ya Bu Iya, ya. iya. Mungkin awalnya dia terbentuk di dalam ginjal, dengan seiringnya waktu turun, akhirnya menyumbat di Saluran iya, tadi. saluran tadi, ureter tadi, atau dia masih stay tetap di ginjal. Itu oke. juga kalau lama kelamaan jumlahnya mungkin satu tapi besar atau jumlahnya banyak, apalagi ya itu dalam lama kelamaan juga mengakibatkan yang terjadinya gagal ginjal. Oke, jadi saya mau tanya nih, Boleh. sebagai masyarakat awam mungkin ya, gagal ginjal sama batu ginjal sama atau beda dok? Beda Mbak Tias. Beda ya? Iya, Mhm. batu ginjal bisa menyebabkan Gagal gagal ginjal. ginjal. Oke. Sementara gagal ginjal tidak Belum selalu, tentu. ya Nah. tidak selalu terjadi karena batu ginjal. Oh gitu, Iya. berbeda ya. Nih, Iya. jadi kalau batu ginjal itu tidak selalu Batu ginjal bisa mengakibatkan gagal ginjal, Oke. gitu. Tapi kalau Gagal gagal ginjal penyebabnya yang tadi saya sebutkan banyak, banyak ya, tidak. tidak Termasuk selalu salah batu satunya adalah batu ginjal. ginjal. Oke, ternyata penyebabnya banyak ya dok. Iya. Mungkin termasuk juga pola makan dan gaya hidup. Pola makan, gaya hidup, nanti larinya mungkin dia ke diabetes dan hipertensi tadi Mbak Oke, Tias. akhirnya juga Iya begitu. Ujung-ujungnya kena Ujung-ujungnya lagi. kurang minum tadi larinya ke batu juga Mbak Tias kan. oke. Batu nanti ujungnya ke situ lagi. Iya. Iya gitu. Mungkin Sobat Widuri yang masih ingat ya dulu pelajaran biologi nih, ginjal ini ada dua ya dok ya, Iya. betul ya? Iya, betul. Takut Luar salah. biasa. Ginjal ini ada dua meskipun mungkin secara apa namanya besarnya itu juga nggak terlalu yang besar banget gitu ya, tapi fungsinya itu tadi kalau kena pengaruh ataupun tadi segala yang ada di organ kita bentuknya beda, otomatis fungsinya ini tidak bisa maksimal untuk melaksanakan tadi mungkin penyerapan atau apanya Iya. gitu ya dok. Aduh makin seru ya. Nah buat sahabat tidur yang mungkin mau gabung sama kita, mau langsung tanya sama dokternya juga bisa, atau bisa lewat WhatsApp ya. Tapi sebelum itu kita dengerin iklan layanan masyarakat berikut ini. Oke, masih di 87.7 FM Radio Suara Widuri dan juga di channel YouTube Radio Suara Widuri Pemalang. Selamat pagi dan tetap sehat untuk Anda. Harus semangat juga ya, karena kita masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia nih. Ya Bu, ya dokter ya. Yuk. Ya, masih di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Azhari Pemalang dengan tema gagal ginjal bersama Dr. Ira Widyastuti SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Kita tadi asik banget nih bahas tentang fungsi ginjal, kemudian gagal ginjal itu ternyata ada beberapa kategori, serta perbedaan antara gagal ginjal dan batu ginjal yang mungkin masyarakat ini masih sukanya taunya gitu ya. Taunya ini sama, ternyata beda ya dok. Iya. Beda banget ternyata. Nah, ngomong-ngomong tadi Tia juga udah melihat ya di WhatsApp ini, di WhatsAppnya RSUD sendiri ada pertanyaan. Yang pertama nih dok, dari Yudiastono di Mulyoharjo. Ini menanyakan, apabila orang tua saya kena gagal ginjal, apakah saya juga beresiko? Seperti itu katanya. Monggo dijawab dokter. Baik, jadi begini ya, Bapak Yudiastono ya. Oke, kalau penyebab dari orang tuanya itu gagal ginjalnya adalah seperti tadi ya, kayak ginjal polikistik, glomerulonefritis, itu ada kemungkinan untuk bisa diturunkan ke keturunannya, ke putranya, ke cucunya. Tapi kalau penyebabnya tadi seperti karena diabetes, karena hipertensi, itu ada kemungkinan keturunannya juga ada kemungkinan ya bisa terkena diabetes dan hipertensi tadi. ya. Tapi apakah sama-sama akan berujung jadi gagal ginjal? Belum tentu kalau seperti itu. Oke. Iya. Itu kembali lagi ke pola hidupnya. Iya, kalau misal orang tuanya itu dengan diabetes dan hipertensi kok tidak rutin kontrol, tidak rutin minum obat, ya, tidak menjaga pola makan, ya, pola hidup, ya, dia berakhir dengan gagal ginjal. Tapi belum tentu putranya atau keturunannya itu dengan diabetes dan hipertensi yang sama
berakhir juga dengan gagal ginjal. Jadi tidak. Iya, tidak selalu, tapi harus waspada gitu ya, Dok? Iya, betul, harus mewaspadai. Iya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kiva di Sirandu. Apakah pengobatan gagal ginjal hanya dengan cuci darah saja? Adakah alternatif lainnya, Dok? Jadi gini, gagal ginjal itu kita bedakan menjadi 5 stadium. Oh, ada iya, tingkatannya. ada stadium berdasarkan laju filtrasi glomerulus, ya. Okay. Nah, kalau masih berada di stadium 1, 2, 3, 4 itu pastinya tidak dilakukan yang namanya cuci darah, Mbak Tias. Oh gitu? Iya, yang kita lakukan adalah menghambat progresivitas. Bagaimana caranya yang stage 1 itu tidak segera jadi stage 4. Tapi ditemukan juga? Ditemukan banyak pasien-pasien dengan gagal ginjal early ya, early renal failure itu banyak, Mbak Tias. Yaitu tugas kami ya sebagai dokter penyakit dalam ya, medis, untuk bagaimana menghambat dia itu tidak jadi stage 5. Ya, yang dilakukan cuci darah itu adalah yang stage 5 ya kan. Jadi kalau masih stage 1 sampai stage 4 yang kita hambat bagaimana caranya, Mbak Tias? Misal faktor risiko terjadinya gagal ginjalnya itu karena kembali lagi tadi hipertensi, diabetes mellitus, karena obstruksi karena batu tadi itu, Mbak Tias ya. Kalau batunya kita ambil dong, kita koreksi seperti itu. Operasi? Iya, operasi mau dengan laser atau operasi, itu nanti dokter bedah yang akan menangani. Kalau dengan hipertensi dan diabetes mellitus, kita kontrol hipertensi diabetes mellitusnya dengan pemberian obat-obatan, memperbaiki pola hidup, ya termasuk pola makan. Kita kontrol semua faktor risiko penyebab dia menjadi gagal ginjal yang stage 5. Kalau sudah stage 5 itu pun tidak hanya cuci darah, ya kan? Bisa dilakukan mungkin dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu saat ini udah lama juga sih sebenarnya ditanggung oleh BPJS. Oh gitu. Ya, tapi di Jawa Tengah ini yang terdekatnya kita bisa lakukan di Semarang, Mbak Tias. Di rumah sakit. Di Karyadi. Iya, itu ada tim di sana, ada tim transplant namanya. Jadi gabungan dari beberapa ahli penyakit dalam nefrologi, urologi itu bergabung di situ ya untuk melakukan transplantasi. Donornya adalah dari keluarga terdekat, Mbak Tias. Yang cocok. Iya, biasanya kita menyiapkan donor sendiri, jadi memang tidak boleh ibaratnya kayak jual beli ginjal itu yang memang tidak bisa, tidak harus bawa donor dari keluarga sendiri, nanti akan di cross check di sana mana nih yang cocok nih dari calon donor itu. Gitu. Jadi selain cuci darah tadi bisa transplantasi darah, transplantasi ginjal maksudnya ya. Dan itu juga tidak sembarangan. Iya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Betul. Nah, Dok, mungkin ada juga dari masyarakat yang cuci darah itu seperti apa sih prosesnya? Darahnya dikumbai atau pripun gitu kan? Masuk mesin cuci, Mbak Tias ya. Dikasih Baiklin. Iya. Jadi prosesnya kan tadi gagal ginjal itulah di mana ginjal sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga fungsi ginjal tadi harus digantikan, ya kan? Oleh apa? Kalau yang namanya hemodialisis, cuci darah tadi itu kita dengan mesin cuci darah. Kalau yang namanya peritoneal dialisis adalah cuci darah lewat perut. Jadi berarti ada beberapa, Mbak Tias, betul. Jadi tidak cuci darah yang memang yang tren yang terkenal adalah cuci darah dengan menggunakan mesin. Yang hemodialisis mungkin dengan terkenal dengan HD. Ya, itu dengan menggunakan mesin. Kita datang ke unit hemodialisis di suatu rumah sakit, lalu dilakukan cuci darah. Di situ ada kayak ginjal buatan yang namanya dialiser, Mbak Tias. Ya, jadi ada bentuknya kayak lontong gitu mungkin kalau kalau pas main-main ke unit HD ya kan, pas datang mungkin ini yang dibilang dokter Ira namanya dialiser tuh ini, yaitu seperti ginjal buatan. Iya, walaupun dia pasti fungsinya nggak sebagus ginjal asli dong, namanya ciptaan Allah ya, pasti kan beda ya. Nah, jadi darah kita dikeluarkan melewati dialiser itu bersih, dia akan masuk lagi seperti itu. Gitu. Hanya seperti itu, nggak kayak bayangan orang
orangnya dimasukin mesin cuci diumbah gitu enggak? Enggak ya Dok ya. Dan itu kadang masyarakat yang belum tahu kan bertanya-tanya. Betul. Ya. Maunya sih nggak sampai sakit itu, Iya. cuma kadang kepo gitu loh. Iya benar. Gimana Apa ya? gitu aku ya? Kadang kok lama, kadang kok bentar gitu kan. Kalau transplantasi ginjalnya sendiri itu berarti tadi memastikan dulu yang pertama Iya, ya, betul. memastikan pendonornya Iya, ini cocok membawa apa. donor. Yang biasanya yang paling cocok itu adalah Putranya. pada kembar identik. Itu saya bicara idealisnya ya Mbak ya. Tapi kan angel loh Iya. kembar identik ya. Ya paling nggak nanti anaknya atau Cucunya. atau bapak ibunya mungkin. Misal anaknya yang kena nih Mbak Tias ya kan, dari bapak ibunya, saudara-saudaranya dia gitu loh. Oke. Jadi gini, kita tuh diberi sama Allah kayak Mbak Tias sampaikan ada 2 ginjal, Iya. ya kan? 2 ginjal. Tapi hanya cukup bekerja 1 ginjal dan 1/3 saja itu sudah cukup Mbak Tias. 1 atau 1/3? Betul, 1 kan kita punya 2 ginjal nih, Iya. ya kan? Makanya kalau transplant kan diambil 1 ginjal. Iya. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini kita hanya butuh 1/3 ginjal saja untuk bekerja, itu sudah bagus. Sudah bagus. Iya, sudah nggak apa-apa, sudah dikatakan Bisa. cukup untuk memenuhi kebutuhan Tubuh kita. Iya, betul. Nah, makanya kadang orang takut kan diambil donornya Iya, dan itu sebagainya tadi. kayak gitu kan. Itu tuh nggak apa-apa. Jadi mungkin memang Allah memberikan 2 itu ya untuk kita berbagi. Oke, jaga-jaga. Iya, jaga-jaga seperti kalau di Indonesia memang belum terlalu tren ya Mbak Iya. Tias ya dengan donor seperti itu Iya. ya. Kalau kita bicara kayak di Cina, India itu mereka udah biasa ya, memang akhirnya terjadi yang namanya jual beli ginjal. Nah, itu tadi ya. Itu yang di sini memang tidak boleh, makanya kalau dilakukan di Semarang di Karyadi itu harus donornya dari keluarga supaya tidak terjadi yang seperti tadi. Dan prosedurnya cukup ketat pasti. Ya, rumit. Jadi kita hanya menyiapkan mungkin tidak 1 ya, misal Beberapa. calonnya berapa nih gitu ya kan, 4 nih yang mau donor, barangkali ini nggak cocok, akhirnya kan ada. Dan kalaupun misalkan cocok semua dipilih yang Dipilih yang paling baik, iya betul, Oke, betul Mbak itu Tias, iya. ya. Jadi tidak asal-asalan karena kembali ini menyangkutkan masalah nyawa juga ya dokter ya. Betul Mbak Tias. Jadi dokter-dokter spesialisnya pastinya sudah teruji gitu kan, nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar semestinya gitu, pasti sesuai sama prosedur yang ada gitu sahabat Tiduri. Yang bertanya lewat YouTube silakan saja tinggalkan live chat di sini ya. Kita bahas lagi tadi mengenai gagal ginjal ya dok. Kalau tadi penyebabnya ternyata juga lumayan banyak, barangkali nih di rumah juga penasaran gejalanya kayak apa ya dok? Apa perut yang sebelah sini sakit atau boyoknya sakit atau gimana ini? Oke. Tadi ya gejalanya. Yang pertama mungkin bisa terjadi bengkak ya, kayak tadi Bengkak saya di sampaikan. bagian? Di mana-mana Mbak Tias. Oh, gitu. Kalau yang pada awal kayak saya bilang bengkak di kelopak mata, misal pada saat bangun tidur siangan kok hilang. Ada yang kayak gitu. Itu gitu. kondisi awal, kondisi glomerulonefritis awal ya, itu biasanya seperti itu. Ya. Kalau dia sudah lama, udah agak lanjut di kaki terutama Mbak Tias. Iya, karena di daerah ekstremitas yang inferior pasti gravitasinya kan sangat besar ya. Saat kita jalan, dia cairan dalam tubuh menumpuk ya, akhirnya di bawah dia numpuk. Nah, selain itu apa? Timbunan cairan kayak saya bilang di mana-mana. Di rongga pleura, yaitu sesek akhirnya nafasnya. Ya, gejala awalnya seperti itu. Kalau yang penyebabnya batu ginjal mungkin kayak tadi boyok sering loro, pinggang sebelah sini sakit, itu bisa juga gejala seperti itu. Begitu lemes karena pasti ada anemia yang mengikuti kan. Nah, itu kira-kira gejala awalnya ya seperti itu. Oke, nah dengan gejala awal yang bengkak-bengkak gitu kan bagian tadi di mana saja, ya mungkin kalau misalkan masyarakat umum ya dok ya, lah bengkak ikian, Rapopo, akan to mari. Nah itu, tapi sering disepelekan gitu kan, karena belum pada tahu mungkin. Dan semenjak ini mungkin bukannya kita nakut-nakutin ya, tapi harus lebih care lagi sama tubuh kita. Terkadang tubuh kita udah kasih kode, udah kasih sinyal, tapi kitanya ibaratnya kalau sibuk kerja terus ya dok ya. Betul. Oke, kalau tadi gejalanya nih, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau misalkan orang didiagnosis Anda kena gagal ginjal, ini prosesnya, ini tahapannya atau prosedurnya ini seperti apa dok? Apa tiba-tiba datang kemudian mengeluh misalkan A, B, C, D, oh
Anda gagal ginjal langsung atau mungkin ada lab dulu atau bagaimana? Jadi gini, mendiagnosis gagal ginjal ya tahap-tahapannya. Pasti pertama datang dengan keluhan dong ya, keluhan-keluhan tadi itu kita lihat, lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, kita lihat ya. Anemi nggak dia, kemudian dari urium kreatininnya seperti apa. Urium kreatinin itu adalah bahasa gampangnya itu kadar racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan, kalau dia tinggi berarti kan ginjal gagal membuang racun, Mbak Tias. Iya, itu suatu parameter yang sangat gampang kita lihat dari gagal ginjal dari urium kreatininnya seperti itu. Kalau itunya tinggi, berarti otomatis ginjalnya salah gitu ya. Setelah kita melihat urium kreatininnya tinggi, ini gagal ginjal nih. Kita lihat dengan USG abdomen, Mbak Tias. Untuk kita lihat tadi kan, anatominya ada gangguan nggak dia? Oh ternyata karena batu nih, masih bisa lah kita koreksi ya dengan diambil batunya. Oh polikistik, ya sudah dia berarti bawaan ya kan. Oh ternyata ginjalnya mengalami contracted atau mengecil. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes yang lama, akhirnya arahnya ke contracted kidney. Gitu. Ya, jadi selain emang ginjalnya tadi mungkin dari lahir ada perbedaan, tadi karena efek-efek lain ginjalnya bisa mengecil. Iya, bisa mengalami yang namanya contracted kidney. Oke, iya, jadi makin tahu nih ya. Tapi ini juga penting buat masyarakat juga. Jadi ada seringkali datang baru konsul lah dok, takut langsung didiagnosis A, B, C, D. Nah itu yang mungkin kadang mentalnya belum siap, akhirnya tambah ngedrop gitu kok, kan. Kita pasti bertahap ya dok ya. Iya, nggak langsung ujuk-ujuk. Cuci darah loh. Langsung semaput. Oke. Nah, kalau misalkan tadi faktor resikonya dok seperti apa? Kalau tadi mungkin sempat ditanyakan juga tadi melalui penanya di WhatsApp, kalau misalkan keturunan itu ada atau enggak gitu kan, bisa atau enggak, tapi kan itu balik lagi ya tergantung apanya. Mungkin lainnya ini ada nggak faktor penyebab lainnya dari gagal ginjal ini sendiri? Seperti yang saya sebutkan tadi ya Mbak Tias, termasuk mungkin kebiasaan buruk mengkonsumsi obat-obatan itu Mbak Tias yang sebenarnya tidak diperlukan, tidak atas saran dari dokter ya. Beda kalau pasien hipertensi, pasien DM itu memang dia sudah fix lah, insya Allah harus minum obat seumur hidup memang. Tujuannya apa? Untuk mengontrol gula darahnya, mengontrol tensinya, dan mengontrol komplikasi-komplikasi yang nanti akan muncul. Tapi yang dibilang minum obat terus-menerus sembarangan itu adalah misal Mbak Tias, obat pegelinu, ya kan, obat-obat marung seperti itu yang memang dikonsumsinya memang benar-benar terus-menerus gitu loh. Bahkan ada juga obat-obat diet. Nah, tuh hati-hati tuh. Yang kita sendiri mungkin kandungannya kita tidak tahu itu loh, nanti udah disuruh minumnya aja nggak banyak, konsumsi obat-obat itu terus menerus jangka panjang ya, itu juga salah satu penyebab dari gagal ginjal. Oke, jadi buat para kaum hawa di luar sana, kalau misalkan mau diet, kayaknya diet yang alami aja gitu ya, lebih baik betul. Mengontrol pola makan, olahraga, ya kan Mbak Tias, itu insya Allah malah lebih sehat. Daripada tadi kan harus dengan obat-obatan. Yang mungkin klaimnya dari si obat, BPOM dan lain-lain, tapi ya tetap aja kita nggak tahu ya Mbak, komposisinya ya. Nah, tadi selain mungkin diet, kalau misalkan kadang kita aduh pusing, ya udah deh ke warung beli obat. Nah, itu kadang masyarakat kita kan masih ya kalau sesekali sih masih oke ya Mbak Tias, yang penting nggak setiap hari. Iya, setiap hari mungkin sehari konsumsi 2 sampai 3 kali terus-terusan. Itu di masyarakat masih ada Mbak Tias yang seperti itu. Iya. Tapi dok, ini mau tanya juga nih. Kalau tadi obat, kalau jamu sama atau beda ini? Mungkin berpengaruh juga atau sama ya? Sama. Bisa. Karena kita juga nggak tahu komposisinya apa yang mungkin nanti ada. Kalau jamu yang sudah lama itu kan ada yang namanya aflatoksin ya. Aflatoksin itu juga berbahaya untuk liver, untuk ginjal juga. Itu seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kalau sekali-sekali nggak apa-apa, yang penting enggak ya Mbak, tiap sehari berapa kali terus-terusan dalam jangka waktu yang ya kan panjang. Oke, itu tadi jika dibutuhkan saja. Itu ya dok. Iya betul. Jika dibutuhkan, kalau misalkan ngerasanya nggak apa-apa ya udah jangan diminum dulu gitu kan. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi bahas mengenai gagal ginjal ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM.
Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi cek ada sudah ada sertifikasi halal dari MUI, terus kemudian dari BPOM juga sudah menyampaikan oke, jadi tidak ada yang perlu diragukan. Kita tunjukkan bahwa kita siap untuk melaksanakan, jadi tidak boleh ada yang ragu. Kita butuh dukungan semua pihak, jadi kepentingannya tidak hanya sekedar individu, tapi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Pesan saya tidak berarti dengan divaksin nanti prokesnya lompat loh, jangan sampai, tetap prokesnya mesti ketat. Terapkan protokol kesehatan, siap vaksin saat vaksin siap. Vaksinasi menyelamatkan nyawa, mencegah sakit berat, dan mencegah kematian akibat COVID-19. RSUD Dr. M. Azhari Pemalang merupakan rumah sakit daerah yang terletak di Kabupaten Pemalang. Hadir untuk memberikan layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan dokter yang profesional di bidangnya dan alat medis yang berkualitas, siap memberikan pelayanan yang terbaik selama 24 jam untuk Anda. Pelayanan kesehatan yang tersedia antara lain instalasi gawat darurat 24 jam, laboratorium sentral meliputi patologi klinis, mikrobiologi, dan patologi anatomi. Radiologi dilengkapi alat-alat monitoring lengkap antara lain CT scan 16 slice, elektroensefalography atau EEG, endoskopi, pelayanan rawat jalan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam pendaftaran jam 7 pagi sampai 11 siang. Praktek dokter RSUD Dr. M. Azhari Pemalang, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis saraf, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis penyakit kulit, spesialis kesehatan jiwa, spesialis penyakit mata, spesialis paru, spesialis THT, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah umum, spesialis bedah onkologi, spesialis bedah tulang dan sendi, spesialis rehabilitasi medis, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, serta spesialis bedah mulut dan dokter gigi umum. RSUD Dr. M. Azhari Pemalang menerima pasien BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dan Jamkesda. Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi RSUD Dr. M. Azhari Pemalang di Jalan Gatot Subroto nomor 41 Pemalang, telepon 084 321 614. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Kabupaten Pemalang. Pengukuhan Paskibraka Senin 15 Agustus 2022 jam 8 malam bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pemalang mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Selasa. Kenapa? Nomornya ham. WA-nya lagi. Telepon 321511. Kasih kode Pak depannya 0284. 16 Agustus 2022 jam 13.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang. Rumah Selasa 16 Agustus 2022 jam 19.30 bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang. Apel kehormatan dan renungan suci Selasa 16 Agustus 2022 jam 23.30 bertempat di Taman Makam Pahlawan Jayana Suren Yuda Bugari. Adi Bangkit Rabu 17 Agustus 2022 jam 5 pagi di Pendopo Kabupaten Pemalang. Upacara pengibaran bendera merah putih dan peringatan detik-detik proklamasi Rabu 17 Agustus 2022 jam 9 pagi bertempat di alun-alun Pemalang. Pemberian remisi Rabu 17 Agustus 2022 jam 11 siang bertempat di Rumah Tahanan Negara Pemalang. Aubade dan upacara penurunan bendera Rabu 17 Agustus 2022 jam 15.30 bertempat di alun-alun Pemalang. Malam resepsi Rabu 17 Agustus 2022 jam 19.30 bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang. Pelepasan Paskibraka Kamis 18 Agustus 2022 jam 8 pagi di Pendopo Kabupaten Pemalang.
lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. You and me, wherever we go, our songs on the radio with more music, better variety. LPPL, Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi. Oke, masih bersama Bincang Kesehatan di edisi hari ini dan masih bersama RSUD Dr. Emansari pastinya. Ya, masih membahas tentang gagal ginjal bersama Dr. Ira Widyastuti SPPD. Seru banget ya, Dok. Termasuk keseruan itu ada nih di live chatnya YouTube Radio Suara Widuri. Narasumbernya jelas dan enak jelasinya nih. Besok-besok lagi dong, katanya gitu. Terima kasih. Rumah Merpati hadir nih, dokter disapa ya. Oke, termasuk ada pertanyaan di live chat yang sudah masuk di YouTube-nya Radio Suara Widuri. Ini Dok, dari RSWGM. Nah, ciri-ciri kurang minum air putih, lalu bagian punggung nyeri saat menarik nafas setelah minum air putih banyak, seketika nyeri itu hilang. Apakah itu efek dari ginjal karena yang kurang minum atau bagaimana, dokter? Sepertinya bukan ya Mbak Tias ya, bukan seperti itu. Mungkin gini, kurang minum, pinggangnya sakit, mungkin udah ada pasir-pasir atau batu, mungkin ya batu-batu kecil atau batu seperti itu. Mungkin belum gagal ginjal ya, mungkin belum ya. tidak semudah itu kita untuk mencurigai bahwa ini suatu gagal ginjal ya dari hanya keluhan seperti itu saja. Tapi mungkin ada pasir. Iya, kemungkinan nggak ada salahnya untuk periksa aja ya kan, untuk biar kita cek mumpung masih awal, masih dini ya berarti aja supaya tidak nek wong Pemalang ora kedarum-darum. Oke, tapi Dok, kalau misalkan tadi ada pasir-pasir, ada batu-batu, bisa langsung ditangani ya Dok ya? Bisa, mungkin belum tentu dengan jalan operasi ya Mbak Tias ya. Kalau memang ukurannya masih kecil, bisa diberikan obat dan dibantu dengan banyak minum tadi. Mudah-mudahan dia bisa turun sendiri. Oh, nanti otomatis ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau memang ukurannya masih kurang dari 1 cm. Biasanya seperti itu. Kalau memang sudah besar, lebih dari 1 cm ya pastinya butuh suatu tindakan Mbak Tias. Iya, gitu ya. Ini yang ada di live chat. Nah, kalau tadi sudah kita tanya dan kulik penyebabnya, kemudian gejalanya, lalu penanganannya tadi sudah dibahas juga ya. Selain ada cuci darah, itu bisa transplantasi ginjal ya. Kalau pencegahannya, dokter, tapi sepertinya ada yang mau interaksi dengan kita angkat dulu ya. Oke, boleh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Ani di Jalan Mandar. Oke, monggo Bu Ani, mau tanya apa Bu sama dokter Ira? Iya, ini saya ingin tanya untuk penyakit gagal ginjal itu kalau karena setiap malam buang air kecil itu diambil 5 kali, terus kadang-kadang mau 3 kali, terus kadang-kadang makin agak berat itu bagaimana? Apakah itu juga termasuk gejala kena gagal ginjal atau bagaimana dokter? Untuk ini memang selalu punya tendensi. Jadi untuk minum anggur ini juga sudah dilakukan setiap hari dan ukuran 5 mili. Gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ani. Sehat-sehat ya. Oke. Jadi ini yang ditanyain ibaratnya ya Dok, beseran gitu ya. Iya Mbak Tia. Beseran 3 sampai 5 kali kalau malam ini. Iya. Apakah dikategorikan ginjalnya ini bermasalah atau sudah gagal ginjal? Gini ya Bu Ani ya, senang sekali nih ya bisa gabung telepon nih.
beseran tadi itu ya Bu ya, satu penyebabnya bisa mungkin ngapunten karena usia, ya kan, sering kencing di malam hari ya. Yang kedua tadi Bu Ani menyampaikan memang sudah ada hipertensi ya Bu Ani ya, ada hipertensi. Apakah ada diabetes? Apakah tidak? Kencing malam yang sering itu Mbak Tias bisa juga disebabkan karena diabetes mellitus juga bisa, iya. Belum melulu dia karena gagal ginjal Mbak Tias. Nah bengkaknya tadi itu kemungkinan juga karena komplikasi dari hipertensinya juga yang sudah cukup lama, di mana mengakibatkan pompa jantungnya yang kurang baik ya, sehingga akhirnya cairan kembali lagi dia tertimbun di bagian-bagian tubuh direct bawah, terutama karena faktor gravitasi tadi. Nah jadi belum tentu itu juga suatu gagal ginjal Bu Ani ya. Pada pasien-pasien dengan faktor risiko tadi yang saya sebutkan, hipertensi, diabetes, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan kolesterol ya kan, peripheral lipid ya, dan fungsi ginjal itu 3 atau 6 bulan sekali Mbak. Iya, untuk kita mendeteksi secara awal ya kan, apakah dia ada nggak nih kemungkinan dia terjadi ke arah gagal ginjal. Karena tadi kan saya sampaikan juga bahwa gagal ginjal itu kan ada 5 stadium tadi ya kan, supaya kalau emang dia udah masuk nih dia ke stadium 1 nih ya, gimana caranya? Jangan segera jadi stadium 2, apalagi stadium 5. Nah makanya itu untuk pasien-pasien yang memang sudah harus rutin berobat, seperti pasien diabetes, pasien hipertensi, itu memang diharapkan untuk selalu rutin kontrol. Iya, dan obat-obatannya juga sebaiknya selalu diminum. Begitu Bu Ani. Iya itu Bu Ani. Jadi kalau misalnya memang sudah ada hipertensi, ya tetap waspada saja. Iya, tetap gitu waspada. ya. Betul. Oke. Dan obatnya jangan lupa diminum. Iya, betul Mbak Tias. Oke. Tadi Dok, kita mau menanyakan tentang pencegahannya. Apakah gagal ginjal ini harusnya sih bisa ya kalau dicegah ya? Bisa dicegah. Pencegahannya ini seperti apa? Kemudian kalau tadi ada beberapa stadium dari 1 sampai 5, pastinya tadi seperti yang dokter sampaikan, dicegah biar nggak nambah. Nah itu bagaimana cara pencegahannya? Oke. Yang bisa kita lakukan pencegahannya begini. Kalau dengan tadi faktor risiko penyakit-penyakit yang mendasari tadi ya, pastinya dengan rutin kontrol untuk penyakit-penyakitnya, penyakit DM, penyakit hipertensi itu rutin. Kalau penyebabnya batu ya segera berobat ya Mbak ya. Kalau memang masih kurang dari 1 cm mungkin dia akan keluar sendiri. Kalau lebih dari itu ya memang harus nggak mau gimana dong ya, harus dilakukan tindakan ya Mbak. Kalau yang kayak saya sampaikan kayak suatu glomerulonefritis itu memang biasanya agak susah ya, yang saya membakar tadi ya Mbak ya, agak susah dia untuk bisa kita hambat progresivitasnya ya. Yang polikistik kidney itu kan memang suatu sudah bawaan ya Mbak Tias ya, dari saat dia lahir itu memang dia sudah membakar ada penyakit seperti itu yang memang sepertinya agak susah untuk kita dicegah, iya. Nah sama tadi mencegah ya, jangan minum obat-obat sembarangan tadi itu Mbak Tias ya, jamu-jamu yang mungkin nggak terlalu perlu tapi kita terus rutin konsumsi terus obat-obat, misal obat warung ya, sekedar untuk menghilangkan pegel linu dan sebagainya, dan tadi obat diet tadi itu juga ya Mbak Tias ya, itu sebaiknya ya untuk mencegah ya seperti itu. Oke, iya. Dan dokter, gagal ginjal ini apakah cuma diderita sama yang udah berumur ya, maksudnya mungkin lansia ke atas, atau mungkin justru anak-anak muda juga beresiko nih Dok? Bisa Mbak Tias, pertanyaannya bagus banget. Jadi bisa pada yang dengan penyebab glomerulonefritis itu dia pada usia awal dia malah sudah mulai kena Mbak. Jadi biasanya saya lihat anak-anak Mbak Tias ya, di bawah usia dewasa, di bawah 18 tahun lah dia mulai kena, dia 9 tahun seperti itu dia sudah mulai kena juga, biasanya seperti itu. Kalau yang usia lanjut itu yang dengan penyakit-penyakit faktor risiko tadi yang saya sebutkan, dan pada dengan peningkatan usia kan fungsi ginjal kita tuh pastinya kan makin turun Mbak Tias, ya kan, mesin Mbak Tias ya kan, dia kerja 24 jam terus. Nah ditambah lagi dia punya faktor-faktor risiko yang mendasari tadi, penyakit-penyakit yang mendasari, akhirnya ya jatuh ke kondisi gagal ginjal pada usia lanjut gitu. Kalau anak-anak tadi biasanya penyebabnya adalah karena suatu glomerulonefritis tadi Mbak Tias. Tapi pastinya bisa juga karena tadi ya, sekarang Dok, makanan-makanan sekarang nih ya kan, makanan-makanan zaman now yang kayaknya kok aneh, tapi anak-anak muda sekarang malah justru doyan banget. Itu bisa berpengaruhkah terhadap fungsi ginjalnya dokter? Bisa Mbak Tias ya, dia nanti kan berpengaruhnya ke metabolik ya, metabolik nanti mungkin kita bisa bilang apa, junk food ya mungkin bahasanya ya.
itu nanti berpengaruhnya ke metabolik, lipidnya jadi nggak terkontrol, mungkin dia dengan lipid nggak terkontrol lama-lama dia jadi suatu diabetes, jadi suatu hipertensi nantinya kan. Biasanya kan asin-asin juga ya Mbak Tes ya, yang jam-jam itu ya. Micin Bu. Iya, generasi micin. Aduh, mewakili ya. Jadi itu bisa berpengaruh juga nantinya. Dia larinya ke masalah metabolik Mbak Tes. Iya, itu. Tapi meskipun nggak langsung ke ginjal, tapi kan otomatis ada efek-efek jangka Iya, panjangnya betul. mungkin nggak dirasakan Iya, saat ini Dok ya, betul, tapi betul. bisa ke jangka panjangnya itu. Jadi buat para generasi muda nih, adik-adik, kakak-kakak yang masih muda-muda, yang usia produktif terutama Iya, ya. betul, betul Mbak Tes, usia produktif. Itu. Jadi makanannya juga harus dijaga, pola istirahatnya. Istirahat juga betul. Iya, Berpengaruh iya. juga. Oke, jadi untuk sahabat Widuri juga harus selalu tadi jaga kesehatan. Oke, ada live chat juga nih, Bu Erni Purwani. Assalamualaikum dokter. Kalau misalkan sudah cuci darah tapi URCR-nya masih tinggi itu karena apa ya Dok? Apa karena akses pas cuci darah kurang lancar atau gimana ya dokter? Terima kasih. Monggo dokter. Baik, ini mungkin pasien HD nih, kayaknya udah arahnya ke situ dah. Udah ada bahasa. Sudah bahasa-bahasa itu ya Mbak Tia ya. Lain Oke. ini. Baik. Jadi banyak faktor ya Bu Erni ya. Satu bisa juga karena aksesnya yang tidak lancar. Yang kedua kemungkinannya adalah karena sel-sel nefron atau sel yang ada pada ginjal. Jadi ginjal itu kan tersusun oleh nefron-nefron, Mbak, ya kan. Mungkin pada awal dia kena stage 5 itu masih ada beberapa nefron sehat yang masih bisa dipertahankan, ya kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya semua akan melemah, ya kan. Itu sebenarnya tujuan kita lakukan hemodialisis itu kan untuk mencegah itu supaya tidak cepat semuanya rusak gitu ya. Yang nefron yang sehat kita usahakan untuk dia masih dipertahankan, iya. Nah mungkin dengan urin kreatinin yang tinggi itu ya Bu Erni ya, mungkin karena ya hal seperti itu ya. Kalau masalah akses yang tidak lancar, akses yang tidak baik, ya pastinya saat dibersihkan tadi yang saya bilang pakai dialiser itu juga kan darah yang dikeluarkan juga tidak optimal. Jadi akses itu maksudnya gini Mbak, mungkin Mbak Tias nggak tahu ya, karena ini kan pasien, kayaknya pasien hadir nih. Paham banget soalnya ya. Mungkin pasien saya ini. Jadi akses itu kan jalan dalam kepala kita jalan yang menghubungkan antara aliran darah tubuh untuk disambungkan dengan ginjal buatan tadi dialiser tadi itu. Nah itu aksesnya kalau memang tidak lancar pastinya kan darah yang keluar juga tidak maksimal ya Mbak Tias, nggak maksimal pastinya yang dibersihkan juga tidak maksimal. Iya. Jadi berpengaruh juga. Betul. Ya. Tadi urin kreatinin itu Mbak Tias. Iya. Ada istilah kayak gitu kan, takutnya masyarakat nggak tahu ya. Iya. Oke dokter, terakhir ya, seperti apa sih biar kita nggak terkena, yang belum terkena jangan sampai kena, kan maunya gitu ya dokternya tetap sehat lah. Iya, tujuan ini kan promote ya, supaya betul. yang nggak kena tuh jangan sampai kena. Preventif itu kan lebih penting. Betul dokter. Jadi seperti apa pola ataupun gaya hidup yang mungkin harus dilakukan sama masyarakat biar nggak sampai amit-amit gitulah kena gagal ginjal gitu. Pastinya pola hidup sehat ya Mbak Tias ya, mulai dari pola makan, kemudian olahraga, ya itu kan sangat penting. Olahraga itu kan membuat sel-sel yang tadinya anaerob atau yang hipoksi menjadi aerob, dia teroksigen lagi gitu loh ya. Itu olahraga harus paling tidak disempatkan ya 2 kali atau sampai 3 kali mungkin dalam seminggu ya, setengah jam aja ya. Nggak usah lama-lama ya. Iya, nggak usah lama-lama. Itu juga lama banget kayaknya. Iya, kelamaan. Mending rumit berolahraga ya. Iya, namanya cewek ya. ya. Itu lalu istirahat cukup ya, minum air putih yang cukup ya, mungkin 2000 ya, 1,5 sampai 2000 ya, 1500 sampai 2000 cc maksud saya gitu. Itu ya yang sudah memang punya penyakit-penyakit yang mendasari yang bisa berisiko untuk gagal ginjal ya harus dilakukan pengobatan secara rutin, kontrol secara rutin ya untuk mencegah supaya tidak mempercepat progresivitas daripada penyakitnya dan komplikasinya supaya tidak muncul.
ada nggak sih makanan khusus mungkin ya yang punya entah itu kandungan ataupun gizi untuk pencegahan ginjal agar ginjalnya tetap sehat, mungkin ada nggak dok? Saya rasa gini, kalau makanan yang untuk membuat ginjal sehat mungkin tidak ada ya Mbak Tias. Prinsipnya kalau makanan segar, makanan yang tanpa pengawet seperti itu ya kan, itu kan pasti akan tidak hanya ginjal, semua Semuanya. sel-sel tubuh akan pasti tetap sehat ya Mbak Tias. Oke. Sayur, buah segar seperti itu. Jadi tidak ada makanan khusus apa yang untuk makanan ginjal supaya tetap sehat, nggak ada Mbak Tias. Oke. Oke. Kadang-kadang masyarakat kalau misalkan matanya pengen jernih, banyakin makan wortel. Wortel ya, dari kecil kayak gitu ya. Barangkali ada kan ya untuk Iya. ginjal, kita makan apa gitu. Oke, nggak berasa ya dokter, udah hampir Iya. 1 jam nih kita bincang-bincang kesehatan ini. Mungkin ada closing statement dari dokter yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Ya, jangan takut berobat ya, jangan takut untuk memeriksakan diri kalau memang mulai muncul ya keluhan-keluhan yang mengarah ke gagal ginjal tadi, karena kita tidak akan langsung menjudge ya atau memvonis ya bahwa ayo cuci darah, tidak. Enggak Ya langsung kan, aneh. wah enggak kayak gitu juga, karena tadi bahwa gagal ginjal ada stadium-stadiumnya. Jadi mending kita mengetahui dari awal daripada terlambat. Ya, Iya, kalau kita betul udah dong ketahui tadi. nanti kan kita tahu bagaimana caranya untuk Penanganannya. iya, supaya tidak menjadi suatu gagal ginjal yang stadium akhir. Seperti itu. Iya, gitu sahabat Widuri dan juga masyarakat serta penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri. Terima kasih, hari ini seru banget dok ya. Terima kasih. Sudah banyak yang nagih, nanti episode selanjutnya PR dari para tim ya nanti. Oke, terima kasih Dokter Ira. Matur nuwun, Mbak Dan terima Tias. kasih untuk Anda yang tadi sudah tanya baik melalui WhatsApp, live chat juga. Nanti kita ketemu di Bincang Kesehatan edisi selanjutnya masih bersama RSUD Dr. M. Asari, tentunya dengan topik dan tema yang lebih menarik lagi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas